Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Winanda, TSU, dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Alisya Amara Suryo dengan NPM 79, dan izinkan saya untuk menjelaskan mengenai environment analysis atau analisis lingkungan dari PT Bursa Efek Indonesia. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ada company profile, internal environment, external environment, dan juga strategic factors. Kita mulai di hal yang pertama, yaitu company profile dari Bursa Efek Indonesia, di mana PT Bursa Efek Indonesia ini adalah bursa efek yang beroperasi di Indonesia dan hasil dari penggabungan dari dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya. Nah, demi efektivitas operasional dan juga transaksi, pemerintah ini memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dan juga Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi Bursa Efek Indonesia, menjadi satu kesatuan. Dan bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi di Indonesia tanggal 1 Desember 2007. Dan Bursa Efek Indonesia ini juga fokus pada layanan pasar modal digital melalui Jakarta Automated Trading System, di mana JATS ini adalah sistem perdagangan efek terkomputerisasi yang digunakan di Bursa Efek Indonesia untuk memfasilitasi transaksi jual beli saham secara otomatis. Dan JATS ini digunakan di BEI sejak 22 Mei 1995, bahkan jauh sebelum penggabungan antara dua bursa efek tadi. Dan secara keseluruhan, JATS ini menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam bertransaksi dibandingkan dengan sistem perdagangan manual yang sebelumnya. Kemudian ada visi dan misi dari Bursa Efek Indonesia, di mana visi dari Bursa Efek Indonesia ini adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Dan untuk mencapai visi tersebut, Bursa Efek Indonesia memiliki misi di mana misinya adalah menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk pasar yang teratur, wajar, dan juga efisien. Bursa Efek Indonesia juga memiliki target market atau target pasar di mana harapannya adalah menjangkau 275 juta orang di Indonesia dan pasar ASEAN dengan target 881 miliar dolar Amerika pada tahun 2020. Kemudian mengenai BI sendiri, ada produk atau layanannya yang sangat beragam, di mana di antaranya adalah saham, obligasi, derivatif, ETF atau Exchange Trading Fund, kemudian ada SPI atau Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, ada kredit karbon atau untuk di BI sendiri disebutnya dengan IDX Carbon, kemudian ada REIT atau Real Estate Investment Trust. Kemudian untuk pemegang saham BI sendiri ini adalah dimiliki oleh anggota yang terdiri dari perusahaan pialang dan juga keuangan, dan tentunya ini diawasi oleh OJK. Dan untuk teman-teman yang bertanya-tanya siapa sih kompetitor dari Bursa Efek Indonesia ini sendiri, mungkin untuk di dalam negeri bersaingnya dengan fintech, atau teman-teman mungkin lebih kenal dengan aplikasi Ajaib dan juga Bibit, dan juga platform kripto lainnya. Namun untuk di regional dan juga global itu ada di SGX, SET, Bursa Efek Malaysia, dan juga HKEX. Untuk di regional yaitu ada Singapura, Thailand, Bursa Efek Malaysia, dan juga Hong Kong. Kemudian untuk di globalnya itu ada NYSE atau New York Stock Exchange, dan juga Nasdaq atau National Association of Security Dealers Automated Quotation. Kemudian ini ada financial performance dari Bursa Efek Indonesia periode waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, di mana liquidity ratio ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik pada tahun 2023, terutama ada di quick ratio, namun ada fluktuasi juga di cash ratio yang perlu diperhatikan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan untuk di leverage ratio-nya ini ada pengurangan hutang yang cukup konsisten dari Bursa Efek Indonesia, dan ini mendukung keberlanjutan jangka panjang dan juga meningkatkan stabilitas keuangan. Dan untuk activity ratio-nya ini, untuk di bagian efisiensi operasionalnya ini menurun, terutama ada di total asset turnover-nya, yang ini menjadi tantangan utama untuk Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya ada profitability ratio, di mana
profitability ratio di sini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada semua rasio profitabilitas yang menunjukkan bahwa adanya tekanan biaya dan juga perlunya efisiensi. Kemudian yang terakhir ada book to market ratio, di mana di sini menunjukkan kepercayaan pasar yang sangat meningkat dan juga nilai rendah yang ditunjukkan di sini ini mencerminkan fokus non-profit dari Bursa Efek Indonesia ini yang melebihi fokus profitnya, seperti itu. Mungkin kita lanjut ke internal environment, di mana untuk kekuatan dari internal Bursa Efek Indonesia sendiri ada di kehadiran platform digitalnya, yaitu ada JATS yang sudah saya sebut sebelumnya, dan juga IDX Mobile yang mempermudah akses investor di seluruh dunia, di mana IDX Mobile ini adalah aplikasi yang sudah bisa di-download di Play Store dan juga App Store oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang tentunya akan mempermudah untuk semua pengguna menjual dan membeli saham ataupun media investasi lainnya, seperti itu. Kemudian ada produk atau layanan dari BI sendiri yang menjadi kekuatan, di mana yang sudah saya sebutkan tadi beragam sekali produk dan layanan yang ditawarkan, dan juga ini sesuai dengan kebutuhan retail dan juga institusi yang ada di luar sana. Dan kemudian yang terakhir, kekuatan dari BI ini adalah reputasi dari BI ini sendiri, di mana BI adalah bursa resmi Indonesia dengan 943 perusahaan terdaftar, tercatat per bulan Desember 2024, dan juga BI ini pelanggan ini memiliki kepercayaan yang tinggi ya, akan BI. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan dari internal Bursa Efek Indonesia ini sendiri, di mana efisiensi operasional yang sudah saya sebut tadi di financial performance, yaitu total asset turnover-nya ini turun sebesar 11,03% pada tahun 2022 sampai dengan 2023, dan ini menunjukkan utilisasi aset ini kurang optimal. Kemudian yang kedua adalah dukungan pelanggan yang mungkin cukup susah karena lambatnya penanganan keluhan retail untuk produk kompleks seperti reksadana. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada issuer, di mana kualitas layanan ini sangat bergantung pada pialang dan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Secara keseluruhan, ini adalah nilai dari IFA Stable atau Internal Factors Analysis dari Bursa Efek Indonesia, di mana overall scores-nya adalah 3,23, di mana BI ini masih unggul dalam memanfaatkan kekuatan internalnya dan juga mampu mengatasi kelemahan yang ada. Nah, kekuatan utama seperti platform digital dan juga reputasi dari BI sendiri ini memberikan posisi yang kompetitif, eh, posisi kompetitif yang solid, dan juga tetapi kelemahannya ini seperti efisiensi operasional dan juga dukungan pelanggan ini perlu segera ditangani untuk mempertahankan keunggulan yang ada. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai external environment, di mana external environment ini membahas mengenai peluang dari eksternal Bursa Efek Indonesia, di mana yang pertama adalah perubahan gaya hidup digital, di mana generasi Z ini sudah melek akan pentingnya investasi dan tren investasi Gen Z ini, dan gaya hidup cashless ini meningkatkan investor retail untuk Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, peluangnya adalah pertumbuhan UKM dan ESG, di mana 65 juta UMKM ini sangat butuh layanan pasar modal, dan ini mengakibatkan permintaan produk hijau atau IDX karbon yang ada di BEI ini meningkat. Kemudian adanya kehadiran teknologi di mana AI atau Artificial Intelligence dan juga blockchain ini mendorong efisiensi dan transparansi untuk BI sendiri, bisa dilihat dari seluruh laporan keuangan dan juga laporan kinerjanya sudah ada di website Bursa Efek Indonesia ini sendiri. Kemudian untuk ancaman dari lingkungan eksternal untuk Bursa Efek Indonesia ini sendiri adalah yang pertama, penurunan daya beli. Ini tuh dikarenakan karena kenaikan suku bunga dan juga devaluasi rupiah yang mengurangi minat investasi masyarakat Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dan risiko cyber, di mana seiring digitalisasi JATS dan juga IDX Mobile sebagai media dari digitalisasi itu sendiri, ancaman cyber ini sangat meningkat. Dan juga ada persaingan ketat uh, dengan fintech lokal, yaitu Bibit dan Ajaib, dan juga bursa regional, di mana ini mungkin yang di-highlight adalah Singapura dan juga Hong Kong, seperti itu.
Ini adalah EVA Table atau External Factors Analysis Table-nya, di mana overall score-nya adalah 2,08, di mana BI ini masih mampu memanfaatkan peluang eksternal dan mengatasi ancaman yang ada. Nah, peluang di bidang digital dan ESG ini memberikan ruang untuk pertumbuhan untuk BI sendiri, tetapi BI juga perlu waspada terhadap persaingan yang ketat dan risiko cyber yang sudah dibicarakan sebelumnya. Yang terakhir adalah strategic factors, di mana strategic factors atau SFAST table-nya ini ada yang sudah saya terterakan di slides, di mana untuk kekuatannya saya ambil dari platform digital dan juga reputasi kuat. Untuk kelemahannya itu ada di efisiensi aset, untuk di opportunity-nya ada di tren digital, dan untuk di ancamannya ada persaingan ketat. Dengan skor dan durasi terlampir, overall skor dari SFAST table ini adalah 2,92, di mana kesimpulan yang bisa saya ambil adalah BI ini masih berada dalam posisi strategis yang kuat. BI ini mampu memanfaatkan kekuatan dan juga peluangnya, seperti tadi platform digital, reputasi, dan juga tren digital yang ada, serta masih mampu mengatasi kelemahan yang ada seperti efisiensi aset dan juga ancaman yang dialami, yaitu persaingan ketat. Nah, untuk rekomendasi strategis untuk Bursa Efek Indonesia sendiri, setelah saya menganalisis lingkungan dari Bursa Efek Indonesia, ada 3 yang bisa saya klasifikasikan, yaitu jangka pendek dengan periode waktu kurang dari setahun, di mana Bursa Efek Indonesia sebaiknya mengkampanyekan edukasi intensif melalui IDX channel atau platform yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia untuk menyebarluaskan edukasi mengenai investasi. Kemudian ada audit keamanan cyber untuk JATS dan IDX Mobile untuk mengatasi ancaman yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah jangka menengah atau di periode waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Sebenarnya BI ini meluncurkan 5 produk ESG baru dengan salah satu contohnya adalah Green Bonds, di mana, Green Bonds ini sudah menjadi media investasi yang cukup populer di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah aplikasi retail user friendly untuk saingi fintech, di mana saya mengambil kesimpulan bahwa, eee BEI ini atau Bursa Efek Indonesia ini bersaing dengan fintech lokal seperti Bibit dan Ajaib. Dan Bibit dan Ajaib ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga kalangan generasi muda karena aplikasinya ini mudah digunakan. Dan untuk jangka panjangnya atau lebih dari 3 tahun, sebaiknya BEI ini menjalin kemitraan regional, mungkin dengan Singapura atau Thailand atau Hong Kong atau juga Malaysia, untuk ekspansi investor asing untuk menyebarluaskan pasar. Dan juga yang kedua, sebaiknya BEI ini, mengintegrasi AI dan juga blockchain, untuk efisiensi. Walaupun mungkin, sudah, banyak diimplementasikan di Bursa Efek Indonesia saat ini, cuman ada baiknya untuk dikembangkan, kembali. Mungkin, sekian yang bisa saya jelaskan untuk, eee, analisis lingkungan dari Bursa Efek Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.